buku dari Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jalan Jambu 2, Jakarta. Mereka buku judulnya Pesantren dan Pembaharuan. Eta keluar bulan Desember 1974. Sedikit buru bisaos peneka. Peneka aroba hasil-hasil penelitian mengenai faktor pesantren. Pesantren, pondok pesantren dengan segala isinya. Nika kupas terangaki ben kenalaki ke dunia ramen. Antara lain saya menarik kaulah saya jawab atau sambut Kak Dinto, kesempatan Kak Dinto. Engki mereka mengenai soal tasawuf dan pesantren. Mereka kanggo kula sangat menarik karena ongkuna menurut kula berhasil pondok pesantren dalamna adidik santre-santrena sebagai manusia muslim yang berkepribadian Islam, seandi sebuah Islamiyah. Selainnya berhasil mendidik santre-santre sebagai orang Islam seungku-ungku luar dalam, juga pondok pesantren berhasil Nasruddin nyiaraki agama Islam. Mulai zaman-zaman seampun-ampun, mereka menurut kaula rahasianya adalah terletak kepada ini, tasawuf. Pondok pesantren tanpa tasawuf, maaf nih, sama dengan asrama biasa, sama dengan institut, sama dengan lembaga internat atau asrama. Tadi itu dalam buku mereka tentang tasawuf dan pesantren kupas dalam bicara senajan kupasan mereka mungkin kaki orang seampun ngaji tasawuf. Mereka cuma soalnya itu soal bahasa netok di permodern mon esena kipun esena kitab-kitab kaisam pun. Nanging ikan itu kalau orang masa tertarik dak seruan dari lembaga mereka. Sampun nyelidiki keberadaan produk-produk seluruh tanah Jawa malah juga luar. Mereka akhirnya masa depan tasawuf mereka beranjuran. Anjurannya sebenarnya supaya diadakan usaha meninjau kembali segi-segi kebaikan dan kekuatan gerakan-gerakan tasawuf tradisional di pondok-pondok dan pesantren-pesantren, serta meneliti segi-segi kelemahannya. Sebab
memang sudah mulai terasa bahwa kelompok kaum muslimin yang memiliki kesenian agama adalah terutama mereka yang dekat hubungannya dengan dunia tasawuf, yaitu santri-santri. Baik kesenian agama yang dimaksud itu berupa seni baca Al-Quran, qira', qasidah, antara lain diba, berjanji, rebana ini terbengan, gambus, sampai kepada seni suluk dan bacaan sholawat. Salah satunya ialah sholawat Badar yang terkenal sangat mudah menggugah solidaritas dan semangat berjuang. Sekalipun sudah tentu harus dicegah timbulnya praktek superstitious yang menyimpang dari ajaran-ajaran ortodoks, tetapi jelas harus dipelihara unsur kedalaman dalam rasa keagamaan yang ada. Dalam hal ini dunia tarekat sendiri telah terlebih dahulu memagari diri, berhasil ataupun gagal, yaitu dengan menekankan kesatuan mutlak antara syariah, thariqah, ma'rifah, dan hakikat. Nika esena kesimpulan anjuranna para hadirin saja semurja. Dalam kantor saya terang lagi menghadapi tasawuf bertarekat. Nika ocak dua nika kudu pengerti. Sebab tarekat, sebab tasawuf itu tidak identitas mesti dengan tarekat, tidak. Tasawuf lebih tua daripada tarekat. Tasawuf ini kan lebih kuat daripada tarekat. Padahal di ajaran iman dan Islam mereka lebih tua dalam fikih dan ilmu kalam. Pada tasawuf mereka ampun berdah mulai zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanajan sebelum kita tak etoles atau bersebutna. Oleh napas di tarekat berdana tarekat mereka di akhir-akhir bisaos. Entah salah abad 4 Hijrah mereka puluh lahir tarekat-tarekat. Jadi tarekat mereka lebih tepat disebut sebagai anak tasawuf. Jadi korbina ini kata tasawuf, anak ini kata tarekat. Mereka tepat. Dalam riwayat kajian iman dan Islam ajarannya ampun zaman Kanjeng Nabi, ampun iman Islam zaman Nabi. Tapi kitab fikih, ilmu tauhid akhir ini kan dibudi. Artinya benar zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ajud di kitab fikih kitab mengenai ilmu tauhid atau ilmu tasawuf sedang Quran tinggi kita tulis dia, kita bolong. Quran kita kalah kok. Sobong searah kitab Quran itu sobong zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ni mulai pak ibu ki nika mentak salah ke mana saya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi akhir ni zaman Sayyidina Abu Bakar sobong Quran searah oleh sanjeras kesini kesok pala tu. Jadi mereka mengenai wujud. Pada mon penapanya mana ajaran bulangan
Esena ampun bodoh mulu cuma Kanjeng Nabi. Sebenarnya juga tasawuf. Lah kenapa? Boleh ingat hadis sahih seriwayat ini Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Saya nyeritaki bertamu saya tanya kepada polong Kanjeng Nabi senikan ni apa? Saya pun Sayyidina Umar bah bertamu rogo mereka orang datang dari jauh, romo bah tocuk ya dengan Kanjeng Nabi. Jadi kan pas bukan anak berselor sekolah. Jadi pas tahu juga ni pas depan, pas tahu tak duit tahu tak Kanjeng Nabi. Baik, tu sini jangan pas neguk, senika pas tanya. Kanjeng Nabi, gula tanya ke sambian kan. Dia pesantren sahabat-sahabat dunia ni. Okey, saya nak tanya apa ke gula? Gula tanya, iman ni kenapa iman ni kah? Katanya. Jawab Kanjeng Nabi. Monsan dan agaknya iman ni kan 6. Agak saya ni. Kepi Aisyah. Iman tak pengeran. Tinggal mari jawab. Pas orang saya tanya pula. Jawab. Mesti benar sampean kan. Benar nggak tanya. Jawab. Oh benar. Dalam menikah. Mari saya gula tanya boleh. Islam ni kenapa? Terang lagi. Arkanul Islam tak syak lemak. Mari jawab. Macam boleh. Orang gelap. Tamu gelap. Benar sampean kan. Akhir apa tanya boleh, ihsan ni kenapa ihsan? Ihsan ni jawab di Kanjeng Nabi. Monsan dan terakhir tanya ihsan ke boleh, ihsan ni kah? Sambian beribadah, sambian menyembah ke Allah, ingat-ingat mengalir ke pengiran. Ingat-ingat mengalir ke Gusti Allah dari semak. Monsan aroma tak lega, tak mengalir ke Allah. Sampai kudu yakin cik Gusti Allah ni kah nengalih benengalih dak sampean. Jadi sampean mau napa je napa gak isatnya habis ke Allah. Mun sampean tak katon ke Allah, Allah sini ke sampean yang tolong ke sampean. Gusti Allah ni kamu sampean berpanah baja gak isak. Sampean kudu aromasa cik mulai serana sampean. Terbes sampai ke awal ke sampean, terus sampai ke olangan sampean, sampai ke sampai akhirnya sampean, sampai esena akhirnya sampean tak lebih, sampai lebih pengira. Kan sampean tak mana baca. Lah, mau sampean pun selektif pun itu nyaman ihsan sampean. Jawab boleh kita benar sampeannya. Walhasil ma'rifah boleh, perang boleh. Kanjeng Nabi pasal kebudak para sahabat-sahabat sing ngaji. Ingat tak ngajinik kan pun. Tahu buat siapa Rasulullah. Tahu ni Gusti. Ada malaikat Jibril. Kir-kir duri muri mata gelap. Apa je dengar Gusti. Menggelak kepada gula tulis salaman gula. Terus salaman gula malaikat Jibril gula. Arwah malaikat Jibril datang dan nak pajak dengan dua. Tapi orang kuna maksud mulambak berdua. Mulang barang telak ni kak. Iman, Islam, ihsan. Mun orang nak bisa andi teku orang telak riah. Dari saya sebut orang Islam dan orang iman sempurna. Lampau timur iman. Iman 6. Tinggal iman tak cukup, iman kau ngelakon ni. Islamnya. Islam ni kan kira mabuk tu kaisa. Apa sah, ajis, terus sah. Tapi apapun mencukup. Orang pun iman. Dan Islam ngelakon ni. Kau cukup? Belum. Kutu yang kaki boleh. Ihsan. Nah. Ni kabar hadirin. Telok ni kata akhirnya. Pas boleh ahli-ahlinya. Orang seahli nerangaki iman, sebut tauhid ilmu kalam. Ahli ulama ilmu tauhid, ilmu iman. Se-Islam mereka juga bodoh. Se-ahli, sebut ulama fikih. Fikih wa nikah. Fikih wa Islam nikah. Senerang akidah macam cara nak salat sampai tu.
Pas nomor 3 ihsan, lah ini tasawuf. Tasawuf. Jadi telok ini kau kena tak kena dosa ni kan. Benar barang telok itu setong ni kan. Sekotu ikan di sabun orang Islam. Lah ni para hadirin telok ni kaculun. Aculun terus kamatkan ni kan. Lah ni kaya tengah aja. Lah pompo ni kan. Ni ketantor ni kan. Gas ni kan. Pompo ni kan. Orang sekalian ni kan. Orang-orang seneguk itu tauhid melulu ni kan. Mereka keras. Tauhid. Pas seneguk ilmu fikih. Orang keras. Ilmu tasawuf keras. Pada keras. Akhirnya pas tantor. Ini tabrakan. Sampai tinggal sini kan. Pembean sini kan. Anda cuma ngadi akhi ilmu syariat, ilmu zahir tok. Baca ini ilmu fikih ni cuma ngatur lahir. Orang nama begitu senang. Jawab as-sahabat menurut fikih. Sangat cer. Kerana soal orang kena kaisa dengan negara tiba je jual kaisa. Kaisa kurang itu kaisa. Tapi kan sebenarnya orang menilai orang regana sebenarnya kan pesina sabor ikan diikulah pun ni cara fikih. Tapi cara sebelum nikah tak keneng nikah. Atau kita ngata orang asal betul. Betul karung-karung. Tapi apa ya cek ni tak jual. Ni cara jual beli biasa asal itu. Perkara buat apa sebut je tak tahu je. Nasi kebab anjir ya. Mereka. Ni kemun cara ilmu fikih. Napa nak sana tu cari pada senang malah pun. Kemun cuma sana ketok jangan saya tasawuf. Hari apa pun itu nak pasal. Anda cuma ngodi akhi kolen meloloh dan bertenanah. Lalu kau orang setong betul sampai ni. Akhirnya lahir setong orang yang dibenarkan Imam Ghazali. Imam Ghazali benarkan ngerti. Oh, sebab benarkan pecah orang benarkan nangkung Imam Ghazali. Ngaji lepas iman apa? Pada buku nak kata paraga, ni kan nerang lagi ilmu kalam luar biasa. Pecat ahli ulama. Juga mengenai fikih. Pecat peneka ulama raja peneka Imam Ghazali. Nah, ketambahan si nomor 3. Lah ni kerepotan. Orang ni tak bisa nerang lagi tasawuf. Orang tak bisa ngerasa akidah ilmu tasawuf jika muntah apa ni. Tak bisa. Mon ilmu lain yang kedua tulis. Saya abang tenang nulis. Tapi menyamar tasawuf ni kamu tak elakon ni kipik tak bisa. Pada diumpama ni maaf ni kah? Pada ring kabin apa kau ni? Dalam senang orang yang kabin, sini kan? Apabila dia akan cetia dia orang bina, apa orang ya no, tapi sampai senang orang laki bina nanti ni tak bisa terang lagi, tak kabin kelu sampai. Dalam senang lagi, kan biasa itu. Wanita, laki-laki, ya sudah anak buah, cuman kau nak buat diri siapa? Tak tahu, buat coba lah. Ni kita bisa, mun tak ia alami tibi, mun tak kabin dulu, pas bagaimana harmonisnya antara suami istri yang dikatakan surga itu, surga dunia ya. Dan saya tak ngerti lah. Pokok jajan rakyat doa jajan di kono-kono, ngapain betok, mendidih betok. Nah, bukan di situ letaknya.
Bukan soal jajan, bukan soal fisik. Ini soal rasa. Ini soal zauq. Ini soal hati. Soal hati. Arya akeh seanya mah tentrem, seneng, bahagia, suami istri, hubungan laki perempuan. Tidak akan terdapat itu kebahagiaan di restoran atau di bar-bar atau di night club. Tidak ada. Di tempat itu, maaf sih, pelacur-pelacur, senok, maaf sih, sampai pabrik semua 100 gertenan, semua bangsa boleh. Tapi kamu hampa, kosong hatimu, pikiranmu, tidak ada yang namanya kebahagiaan, kemarahan, tidak ada. Tapi sampean seandainya di sektor, betapa hati, tapi tidak cocok. Luar dalam artinya secara akhlak. Ya Allah, nekang lebih bidadari ini kak. Sama pak, coba nah. Nah, ini kita bisa karena kimon tak orangnya gini mengalami itu. Tasawuf kisahnya kak. Tasawuf ini tidak bisa diterangkan. Apa itu tasawuf? Tidak bisa. Cari apa? Tasawuf itu soal rasa, zauq, perasaan. Mencana nama kenal. Itu adalah penghayatan dengan secara rohaniah. Tasawuf adalah approach yang bersifat rohaniah, spiritualis, artinya bersifat spirit, semangat berrohani jiwa. Melana para hadirin, kalau saya menyatakan tasawuf itu adalah kesenian agama. Orang yang ingin merasakan keindahan agama, kenikmatan agama, kemahaman beragama, tidak bisa kalau tidak lewat tasawuf. Tak bisa. Dalam mesin agama orang beragama itu jangan pas puas, senang, tenteram, ayam, bagaimana? Ini kamu tak lebat tasawuf ni ka ilmu tasawuf. Kaman apa warna iman umpama tempoh iman andi tempoh. Pas Islam fikih andi tempoh. Pas tasawuf andi tempoh. Kenapa senikah? Punten. Benar senikah. Dari mana? Nekah terlalu nekah bulut. Jadi setong. Campur jadi setong. Tasawuf itu ya liwat iman itu, ya liwat Islam itu. Tidak boleh gitu. Jangan digambarkan iman itu di lor, lalu Islam itu di timur. Pas tasawuf berbeda, bukan begitu. Itu yang bikin keliru selama ini. Nah, ketika mereka Imam Ghazali berhasil mempersatukan tiga ini. Seboleh orang-orang Arya benar-benar telah dong Imam Ghazali. Arya benar setong cuma kalah lain. Nah, senikah. Para hadirin, mereka salah setong. Kemudian mulai abad 19 Masehi. Nika beresetang penulis orang barat, nika orang tak agama Islam nika memperhatikan soal tasawuf, pelajari kelaban secara ilmiah, punya nika buku-buku Inggris, buku-buku Jerman, buku macam-macam senerang kita tasawuf. Sebab mereka cukup menarik, antara lain umpamanya Nicholson, R.A. Nicholson, Nicholson pada rumah bacaan lagi nikah. Beda juga namanya H.A.R. Jip, nikah salah setong orang saya mempelajari seluk-beluk tasawuf. Lalu kan menurut H.A.R. Jip nikah ambil nikah ikuti bodoh orang bodoh golongan
tidak senang dan tidak menghendaki tasawuf. Mereka menurut mereka, dua golongan sama-sama tidak senang sama tasawuf. Tetapi alasannya dua-dua ini tidak sama, malah bertentangan. Ini kayak gembaragi kan toh. Secara resmi melarang amalan tarekat. Tarekatnya. Yaitu satu kerajaan Saudi Arabia dan Republik Turki zaman Kemal Atatürk. Namun justru titik tolaknya adalah berlawanan. Saudi Arabia melarang tasawuf karena dinilainya sebagai bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang murni. Sedangkan Turki melarangnya karena dianggap bertentangan dengan faham hidup modern, sekularisme. Suatu pertemuan yang cukup ironis antara kedua ekstremitas ujung pandangan hidup yang kini menguasai kaum muslimin di dunia. Tetapi mungkin lebih tepat dikatakan bahwa ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi sangat anti-sufisme dan tarekat adalah karena adanya praktek-praktek mengagungkan orang-orang soleh, wali, dan makam-makam mereka. Jadi bukan ajaran-ajaran ascetik atau zuhud dan esoteris pada tasawuf. Sebaliknya kaum Kemalis, kaum Kemal Atatürk lebih cenderung menilainya sebagai bentuk kekolotan saja. Sebagaimana juga bagi mereka gejala-gejala keagamaan yang lain sampai-sampai soal pemakaian huruf dan bahasa Arab. Ini kan keterangan dari HARJ. Kantor ikut malahan dalam kandidat keterangan juga. Cuma kantor ini orang berak ini kebenaran Islam ini. Setelah memperhatikan alasannya dua golongan dari umat Islam itu yang tidak menyukai tasawuf, akhirnya mengatakan begini. Nah, nikah HARJ ibu catok di kula panjenengan nyoon maaf kula nikah nyoon maaf. Golongan yang menganggap tasawuf itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang murni, mereka sebut kaum reformasi, kaum yang mempertahankan bentuk form reformasi. Coba jadi mereka ucapan salinan dari keterangan HARJ. Ibu tatok bikulah panjenengan oleh penapanya mana keasliannya. Reaksi atas tasawuf pada abad yang lalu adalah sampai batas tertentu amat berpengaruh sekali. Dijojok tasawuf, di mana-mana diperangi tasawuf itu. Tapi hal itu diperbesar oleh bertemunya dua arus. Satu di antaranya terutama diwakili oleh kaum reformasi Puritan yang menyadari dengan terkejut akan adanya jurang pemisah antara pokok-pokok ajaran ortodoks dan praktek-praktek sebagian besar orang-orang yang mengaku beragama Islam itu, kaum tasawuf. Mereka orang setero tauhid yang murni, iman yang murni, Islam yang murni. Tapi dari dari terona iman murni, Islam murni, tanda pas anti tasawuf. Lainnya timbul di kalangan militer
dan kelas menengah baru di kota yang karena pendidikan dan latihannya berangsur-angsur lepas dari tradisi muslim, dan yang melalui mereka proses pengeringan rohani yang sudah begitu jauh terasa di dunia barat mulai menyebar ke seluruh dunia Islam. Waalaikumsalam. Seampunan rangaki sebenarnya penilaian atau analisa dari penulis H.A.R. Jib penikah terhadap dua golongan ini. Kaum reformasi, Wahabi, menghendaki agar dengan usaha mereka itu dapat dipelihara dengan baik nilai-nilai keagamaan. Dan yang kedua, kaum modernis, kaum modern dari Turki, menghendaki terkikis habisnya takhayul yang agaknya merupakan tanda-tanda kemunduran kultural. Anehnya pada kedua golongan ini, pada golongan kedua ini, golongan dari modern, sekularis, ketidakmampuan membedakan mana yang takhayul dan mana yang nilai agama, ini kiranya dapat dimengerti. Mereka tidak bisa membedakan. Pada orang-orang kelompok pertama itu dogmatisme harfiah, dari Wahabi ini saya maksud oleh Jib, dogmatisme harfiah dan pandangan yang sempit, letterlek, dengan mengabaikan warisan-warisan berharga dari sufisme ortodoks dan pelajaran-pelajaran yang diberikan sejarah, nampaknya cenderung untuk menghilangkan ekspresi pengalaman keagamaan yang otentik. Kedua-duanya, baik yang didorong oleh keinginan memurnikan Islam secara letterlek harfiah, maupun oleh yang kedua yang ingin modern yang akhirnya berbau sekularistis, kedua-duanya dalam mencampur aduk antara yang baik dan yang buruk bersama-sama telah bekerja sama untuk meratakan tanah bagi tumbuhnya benih-benih kebudayaan sekuler. Sekuler ini tak bawa agama, yang sayangnya hanya akan menghasilkan buah berubah tahayul, bid'ah dan khurafat yang lebih berbahaya lagi. Disinilah letaknya bahaya. Jika pencabutan akar ritual dan praktek kaum sufi, kaum reformis di satu pihak menghancurkan pandangan tasawuf tentang cinta kepada Tuhan dan tolong mengeringkan sumber-sumber keagamaan itu sendiri, maka apakah keuntungan yang akan diperoleh agama Islam dan kehidupan agama umat Islam pada umumnya? Nika kutipan dari tulisanna orang baru penikah. Tidak salah penikah salah setong orang agama Kristen nika. Dia melihat bagaimana di dalam dunia Islam ini ada 3 kelompok. Satu golongan Islam yang ingin iman, Islam, ihsan, tauhid, fikih, tasawuf. Mereka begitu disetop. Mereka dipelopori oleh Imam Ghazali. Mereka setop. Nomor 2, titik beratnya dia semua harus persis letterlek harfiah. Dengan maksudnya baik, semua baik. Dia supaya iman kepada Allah, baik secara rububiyah maupun secara uluhiyah, betul-betul murni, tidak kecampuran musyrik. Mereka mana tak setuju tawasul, tak setuju keramat, tak setuju kita wasul, aulia, mereka tak pakai lebur mereka. Bolehlah dikhawatirkan itu akan mengurangi kemurnian iman. Ini satu. Ada lagi kelompok ketiga di kalangan umat Islam di dunia Islam pada umumnya. Ini kata lo golongan Islam mungkin. Nomor 3 justru menganggap ajaran-ajaran tasawuf membawa kemunduran pembangunan. Modernisasi, cara modern,
Tidak bisa mon orang itu tujuan biritan. Tujuan wirid, tujuan mana ngaji, wiritan, kesidaan, soal-soal akhirat. Ini mon etrosaki pembangunan macet. Neka gerakan yang dipelopori oleh Turki muda zaman Kemal Atatürk. Neka terkantos mangki badan. Orang Islam yang menganggap bahwa ajaran-ajaran Islam yang sufis, yang secara tasawuf, inilah yang membawa hancurnya dan kemunduran negara, kemunduran umat Islam. Jadi kalau ingin negara itu maju, modern, harus jangan kepalang tanggung, mengikuti cara sekular. Sekular ini artinya cuma semua di agama. Ya teknik soal pembangunan dunia, ekonomi, sosial, saudara. Perkara agama itu campur. Agama itu kena memberi masjid. Tapi kalau pembangunan apa ini, soal pembangunan ini di masyarakat luar, ini tidak ada hubungan masjid di luar ini tak ada begitu. Nah, ini kah golongan sekularisme, golongan yang menghendaki pengaturan dunia terlepas dari norma-norma agama. Ini ada 3. Akibatnya bagaimana? Akibatnya orang beragama itu cuma secara luar tok. Menengku songkokan orang Islam, menengku kelampinan orang Islam, bentuknya Islam, menengku pesanata Islam, menengku kanaan kebiasaan Islam. Tapi akhirnya pasti di Islam statistik. Islam cuma hitung netok, termasuk statistik masuk Islam. Tapi apakah betul dia mengamalkan pencerminan daripada ajaran Islam? Belum tentu. Nah ini kan masalah. Bukan saja. Ini semenarik gula syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kaneka senoles nika, neka bodos ketong badan. Seampun ngaan cuman makin nika Indonesia nika. Bodoh orang sementing lagi ilmu tok. Malah banyak santri meninggalkan ajarannya. Dia kurang tertarik untuk menggali ajaran-ajaran Islam. Bagaimana? Bodoh boleh penapanya mana secara walhasil kebodohan makin mengkhawatirkan dari persimpangan. Di Mesir akhirnya bedaki penyelidikan. Mereka bentuk setong lembaga, lembaga penelitian, pendidikan dan penerangan ekonomi dan sosial. Mereka maksudnya terus mempelajari secara kursus bunga apa? Mereka itu lesbi anak, dimen anak mereka orang moduk sekejap, mari moduk sekejap, pas terus sekolah umum bodoh Jogja. Akhirnya pas sekolah bergaul dalam kalangan intelek. Akhirnya dia ke entar ke Amerika. Walhasil mengalami macam-macam kebodohan nih kawan. Oleh kemajuan ilmu-ilmu. Akhirnya makin ke Peleman dia menulis. Saya kesimpulannya mengusulkan supaya soal tasawuf ini dipelajari lagi. Mari mana yang perlu dihidupkan dan mana yang harus dikurangi. Nah, nyari sedeng-sedeng. Sebab terus terang, bedaan juga penyimpangan dalam tasawuf mereka. Penyimpangan umpamana nikah. Sampai talabus, sampai tak endek ngelakoni syariat. Umpamana nikah. Atau sampai bodoh sengaku ke abad andrinya kemasukan roh na pengerah aja berum mungkin nikah bodoh aja orang sejak antara kaca epo nih
Tapi di sini guru ini kan ngaku jawaban kesurupan. Dan kesurupan jin bila tak mengagan. Kesurupan arrona Allah. Dorum mungkin nikah. Sampai dia ngocak antara tawa suara pengeran dia. Antara tawa pengeran antara ini lagi. Suaranya madurus. Gus. Dia nggak suara sepur ya. Masya Allah. Boleh ngesabda dodok rom mungkin nikah mak pengeran kebermainan. Nah, ini kebunya orang juga penyimpangan ini kepada. Waduh juga seakhirnya asal ngelakukan tarekat akhirnya bah ngaku jadi nabi. Nerima wahyu ya. Nah, ini kepen terang kang kula orang se lekuti ajaran Imam Ghazali, ajaran Islam, insyaallah kini pun tak cocok ini. Sebab kang kula panjenengan saya mengikuti pimpinan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bareng telok ini kata jenenge pisan. Iman, Islam, ihsan. Ini kan kudu gandeng telok. Imam Ghazali itu dalam nerangnya kita sawub penikah lebet telok. Nomor 1 min haitsul ilmu. Pengertiannya dulu harus ditoto. Pahamnya dulu bagaimana? Ini satu. Kalau sudah diusahakan supaya tasawuf itu min haitsul hal sudah menjadi mental di dalam hati, mental, sikap mental min haitsul hal. Ya. Nomor 3 min haitsul amal, baru realisasi prakteknya. Kalau orang itu mempunyai menjalankan ini menurut mereka min haitsul ilmu, dia punya pengertian bahrut yang benar tentang tasawuf. Min haitsul hal, dia punya mental tasawuf yang tidak bisa kecuali harus dilakoni di sini. Harus diamalkan dulu. Tidak bisa cara teori, harus praktek. Ini kan min haitsul hal. Nah, barulah dari situ tasawuf sebagai ajaran dipraktekkan, diamalkan min haitsul amal. Ini cara atau metode Ghazali. Metode Ihya Ulumuddin. Ini saya tahu lepas jenengan norok buntek. Semua kiai-kiai, ulama-ulama saya nekuk pesantren-pesantren saya raja. Berdoa tanah Jawa Madura, ini saya tahu. Melana sampai setengah betul karena dari dunia tarekat-tarekat atau aliran-aliran kebatinan agama Islam, akhirnya para ulama pas ngaboleh lagi musyawarah raja pada tanah Jawa, pas putus. Dimana tarekat-tarekat aliran-aliran kebatinan ngaku Islam muktabarah dan dimana ghairu muktabarah. Dimana cocok di aturan iman, Islam, ihsan. Arya, itu oleh saya tulis. Arya Qadiriyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah, Rifaiyah, Idrisiyah, itu lagi macam-macam. Saya tak termasuk riwayat arwah benar. Arwah aliran-aliran para hadirin sekalian, kaula merangaki penikah sebagai sambutan. Kaula terus terang bisaos. Dalam kaula ngabadaki pengajian tetap tiap malam Senin. Juga badana wirid bikrul ghafilin. Jadi itu juga disinggung. Mereka persis seelakan kaula panjenengan nikah. Sampai terang lagi umumah bagian bentuk-bentuk terang lagi kan. Nikah umumah perkara tasawuf ini tak lem-lem gelu tersantren nikah. Pokok seodi atau seelam pagi ini keliru bacaan manakipan atau dibaan berjanjian
ataupun apa sarwa ataupun apa boleh isak sih. Cak bacaan qasidah ya Arhamar Rahimin, pujian sebelum puja. Ini ternyata para hadirin, ini adalah cara yang awam, cara umum nikah. Orang yang kulit sampai orang kudu nikah, belum gelu, dekik kebeter, tak komik tak belajar. Melana gula mengambil kesimpulan sebenarnya ringkesah. Kaulah andik tekuan andik pemangki. Tasawuf penikah berdua. Tasawuf untuk orang-orang yang khusus, lil khawas. Dua, tasawuf lil awam, kanggo orang umum, awam. Nikah pula. Tasawuf secara khusus ini menghendaki orang yang benar-benar tekun dan berhati-hati. Dia harus punya alat iman, pengetahuan tentang iman, alat tentang Islam, tentang fikih, ya. Islam secara formalitas yang sedikit kuat. Kalau sudah begitu, dia harus mulai mempelajari mengenai apa itu tasawuf sambil dilakoni. Tak ada cara tidak remah, tapi ini kan memang khusus. Ini tak keneng sabun orang ngelakoni, tak bisa. Ini kegolongan khusus nih kan. Lah mengaku sampean kita memakai saya lakoni lah nikah. Nikah awam ini tasawuf secara demat-demat. Derma ada kerat mari baca benar Fatihah pun 100 lah nikah. Penting banget cek saya tak kira murtad sampean tak kira musyrik malah kejaran terang bon kira baca Quran sampean baca Fatihah saya nasi muskil lah. Coba tak Fatihah saya nasi muskil lah. Coba tanya kiai Islam sekarang mau baik, Pak, bagaimana hukumnya baca Fatihah? Pelame musyrik ada tak kebetul ini kah? Mohon baca salawat. Tidak apa Pak kalau baca Sallallahu Muhammad muji. Baca salawat pada kanjeng Nabi, insyaallah sobung orang sing ngucap. Wah, itu dari mana itu? Itu kurang sobung. Lebih-lebih bah ngucap itu keturun kafir, Bang. Mau baca salawat, sobung. Saya kira Islam sepaling dah remau kurang ngerti lah. InsyaAllah sobung. Juga sampai macam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak mang-mangkan lah. Ini ketanya akibat orang Islam sekarang mau pun. Islam serbanan apa Islam sedesian. Tanya ki, insyaAllah tak benar nikah. Nikah bernama. Maulana kula nyebut ini wiridan biasa senikah gula. Tak nyebut tarekat, tarekat nanti dulu. Tarekat itu membenar orang seandi ijazah tak boleh. Tarekat ini kepada ilmu khusus. Itu ada silsilah. Ijazah ini ke silsilah. Silsilah ini ke senikah. Membenar tarekat. Tarekat. Ada zaman adikar. La ilaha illallah. Macam ada ya. Yahu. Mana lagi? Ataupun la ilaha illahu mana lagi cara ada ya tanya sampean dari saya ni kak guru ke sampean saya nak ucap senik ni kak cara senik ni kak kalau sudah begini mana ada senik ni la ilaha illallah betul dah mati. Yang tak dari benar nampak bucru je. Sini lagi. Ini pada penting kata. Ini keboleh cara ni. Tanya sampai ni dari suara ni ke bulan ni kah? Dari A. Makan. A ni ke dari suara. Ni kah? Kutus ni kah tarekat ni? Dari mana? Dari Lang. Paman. Lang ni ke dari mana kah? Nyong ni kah mana? Ya dari Usman. Lah Usman ni dari sana ni kah? Terus.
sampai dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika. Saben tarekat mesti andi nika. Nak tarekat nika. Qadiriyah, Naqsabandiyah, baca nika. Baca nika. Nika dari guru. Eta les nika. Baca kita sampai dak Syekh Abdul Qadir Jailani, terus sampai dak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali yang kota itu kan Nabi Tibi. Baca nika. Nika berada hadis sebagai sanad kan nika. Nika saya baca silsilah. Keciman tulisan dan narok tarekat harus punya silsilah yang terus ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentah ada kasa, tak bisa. Ingat ni saya gula pun yakin, mereka keterangan mana ni? Kanjeng Nabi orang yang boleh, Sayyidina Ali, benar kan? Beranya mana fikir ya? Betul, betul. Gula orang macam sini hadis, betul. Lancungnya mana 6. La ilaha illallah. Betul ni kak mencara nak 6 malib. Itu 6 malib ni kak mencara nak kanak makan 6 surah. Itu ni kak. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La kalau alif mereka sambil medem Sayyidina Ali suruh medem di Kanjeng Nabi loh nikah Sayyidina Ali bagi kan nikah bagi nikah sampai nikah Qadiriyah napa nikah itu pun beda orang ni bertarekat tanya dulu bertarekat ke kita senikah kata apa pun benar artinya kitab ni kan ni kediri suara ni kesampian cara mereka dekik mohon anak kau cuma bahan lagi, dekik badan mereka, kau bodoh anak, bodoh tampar, dekik taco tampar mereka. Mereka, pak aja ni secenang mulut sampai tengah bahan. Lainnya kedua kan mereka, sini kata ngaji dulu. Mereka kau bodoh mereka cara mereka ni karangan saya mereka. Ungkirnya dari guru-guru, lah guru sampean dari saya. Mereka harus dia bisa menunjukkan, membeda terang. Ini silsilah dari ini sampai ke Syekh Rifai. Ini ke Rifai ya. Atau sampai Syazili, Imam Syazili dari sini. Mereka kutubah itu sampai ke Kanjeng Nabi, sampai ke malaikat Jibril, sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kenyamanan silsilah. Membaca tarekat tadi silsilah, ampun. Maaf nikah, nikah nanti dulu nikah ya nekik masa zaman lagi bukan menakut kecuali kita kena kecuali saja nusang mana lagi babang kecuali kere umpama nikah atau bahan apa mana kena apa kecuali gugur reki mana lagi bentar lagi kita orang tapi belum keterangan cuma ini kita dikait menikah nikah terangan tanya aja dulu. Mereka mencara tarekat. Faham ini? Mereka ampun silah-silah. Putusan ulama ampun bebas. Arya tarekat selidiki di para kajian jodoh di Madura. Ada kena ngakui. Ada nyaman tarekat mukabarah. Ada kena ngakui. Mulai neriak kau tak nyebut kok pun tak riak menjak. Ini kebodoh pun. Daftar pun. Faham ini? Setiap kamu membutuhkan channel tarekat tarekat nikah. Selain putus nikah, selidik ini kebun di silsilah nampun. Tuan, nikah sekarang. Lamun sekali sampean sebagai nikah tasawuf secara kemantaan. Bermah laba kediritan, nikiti waca semini, terus nikah. Bacaan nikah yang kepremen. Kata gulawan yang matur jimen. Orang mon esto setambal. Napa kini lapal dari Quran, napa lapal dari hadis, napa lapal dari aulia. Seampun yang malaki. Pun tak usah macam-macam. Lagu ini pun.
Seorang ikan baca kalau kita baca begitu. Terus. Bagaimana? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Berarti mana saja macam dia ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu berapa kali Isya? Kalau mari dilihat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu berapa? Kalau terus Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu berapa? Kalau ini kekati umat Islam. Wah segala macam umur ni kalau lakon ni mari ke nikah pun. Mai lakon nak cari tahu dengan dengar. Mari pun. Faham ki? Ini kisah mangkiti hadis langsung. Atau berkata, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ini dari mana ni kak? Dari Quran sini kak. Bawa Quran bawa sini kak. 8 sini kak. Umpama sini kak malaki. Ini kemudian malaki terusan. Nyap-cap deki. Nyap-cap. Berdeki nol. Berdelampak kan ini. Cari sedang air. Ngetes sejetak. Ini sering ki. Terus kok. Kenapa boleh ini kebacaan-bacaan. Ini para hadirin. Soal rasa. Soal rohani. Memang agama itu boleh dikata 75%. Agama itu adalah jiwa. Yang 25% itu akal dan fisik. Jadi kalau orang ingin memiliki jiwa agama, spirit agama, tidak dekur di sini. Kita tidak tahu bagaimana caranya rohani itu kalau tidak diurui sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esoro macaria peng seberian, esoro maca seberian, esoro ria, mana sih? Mon malam Jumat baca Yasin. Mon hari Jumat kulaku baca surat Kahfi. Gue masalah ni sambil mutai boleh. Ini. Bukan apa lah surat Kahfi dia. Cenderung kepada Quran. Apa mak surat Kahfi? Mon lain apa? Ini kesampean ku tak ngerti kan. Mon tak ceng begitu guna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun pun baca sini kelakon, ni mari pun. Insyaallah sampai dekik tahun yang dekik. Nyap-cap ke hati. Ini kita bisa terangkan. Orang yang abirit seberian, bagaimana ni kak? Bagaimana Imam Ghazali ya tahu. Doan mon area macaria yang seberian. Lakonlah, engkau selakon ke. Lakon ni macam ni. Ini kegunsa rohani kak. Mon secara akal, kita bisa dengan apa sih bedanya? Subhanallah, boleh kita telok. Loh, jangan bilang begitu, saudara. Sampai percaya kepada kanjeng Nabi kan tak? Percaya sahabat. Kalau sampai percaya ini sabdanya Nabi loh ini. Kalau ingin tahu hadisnya mari saya tunjukkan ini. Ini hadisnya sahih. Sampai mau bantah? Kalau sampean tidak mengakui ini, apa? Sahabatnya berbeli. Berbeli sahabat itu stokkel. Ini hadis ini sahih ini. Mari saya tunjukkan ini. Loh, kenapa itu? Loh, jangan cara akal, saudara. Akal saya sampai ini cuma tak loge kalau begitu itu. Kenapa ini disuruh baca 33? Mak tidak 34, mbak mana? Atau tidak 35? Nah ini, maaf. Ini tidak boleh bicara. Sama juga saya tanya sama sampean ya. Ini cara akal, mari. Secara akal. Sampai nak baca maghrib berapa kali? Berapa rakaat? 3. 10, 2, Isya 4. Kenapa? Ayo, cara akal dalam itu. Men-10 2 dan Isya 4 dan maghrib 3. Mari terangkan secara akal. Apa karena sampai tidak masuk akal patah ngelakonan nak? Nanti dulu saya pikir dulu ya. Ini sebetulnya macam-macam matang kereta karung-karung. Mana sih? Ini cara akal nih kak. Menurut asar saya mubakat itu pada tambahan. Terus maghrib manggil telur ini. Nanti dulu. Saya tidak akan sembahyang maghrib kalau belum mengerti dulu. Kenapa sini? Kesampean? Cara akal? Kalau cara akal belum sampai bicara agama. Saya orang agama. Lebih-lebih mensampai ke haji. Pas mengaku akal, aku tak kebuat. Tapi tak kebuat, tak bisa masuk. Bagaimana itu? Betul-betul kecil lang roh benda cium. Baru cara akal bagaimana itu?
Hajar Aswad. Bersinium itu bukan ada satu, semua itu harus digital, itu bukan dulu. Bagaimana cara kesehatan itu? Itu kan alam tak itu. Nah, betul. Vaksinnya akan pindah itu. Kalau ada TBC, begitu jauh ke haji, nggak bisa dievakuasi secara akal, nggak bisa. Agama itu adalah wahyu, bukan akal. Bukan dari akal, dari wahyu. Wahyu itu jauh lebih tinggi daripada akal. Sebab apa wahyu? Wahyu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu. Disuruh begini. Lah, akal beneng belum-bare. Disinilah yang namanya iman. Percaya kan tak kamu? Kalau percaya jangan ngaku-ngaku. Mari taruh otak saya ini. Ini cara Allah itu mana dulu. Ayo kan, dan percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taruh tanya. Jangan tanya, ikuti saja. Itu bagaimana? Iya sudah. Panjang Nabi Adam begini, asal keke begini. Mereka menurut secara akal, belum saja juga sampai. Apa itu? Mas saya tekuk imak beda. Mata bujur. Bah mana? Kan perutnya itu dalam dikit kata kau gegar. Nah mana gitu? Oh, burung saja itu sampai. Karena itu saya mengatakan, ya, agama itu 75% adalah soal yang bersifat rohaniah, bersifat yang kadang-kadang irrasional, yang nggak bisa dipikir secara akal. Ini 75%. Pas yang 25% itu secara akal, secara zahir. Kalau kita itu beragama begitu, insya Allah berhasil kita beragama. Tak cuma oleh bertukah, tak cuma oleh sepetak, insya Allah oleh nyerah, dan oleh sarena, oleh minyak. Nikah, itu agama. Agama mulai zaman dulu, zaman Nabi Adam alaihissalam, sampai agama zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melana para hadirin, kita sekedar pula menyambut gembira, bagaimana anjuran kesadaran. Setiap yang tasawuf tak diaki, tidak diketengahkan lagi kepada masyarakat. Saya khawatir, nikah kesimpulan pelosan nikah. Saya khawatir orang akan kekeringan rohani. Yang sekarang di barat, di Amerika, di Eropa sekarang kering secara rohani. Kenapa? Karena agama di sana hanya formalitas. Agama itu hanya bentuk-bentuk. Kalau kawin, agama. Kalau mati, agama. Tapi kalau ke pasar, tidak agama. Kalau pegang negara, tidak agama. Kalau acelen orang lorong, tidak agama. Tapi mau akabina, agama. Mau mati, agama. Jadi agama itu hanya bentuk-bentuk yang mati. Itu di Eropa dan di Amerika. Sehingga akhirnya orang hidup selama 24 jam itu hidup secara sekuler. Secara kering, tidak ada hubungannya dengan agama. Tuhan tidak lagi ada di tengah-tengah manusia, tapi Tuhan sudah jauh sudah. Nah, para hadirin, ini dianjurkan. Indonesia jangan seperti itu. Kalau di Indonesia ini orang lalu agama itu hanya dipaham secara bentuk-bentuk harfiah, letterlek secara mati, kita khawatir nih kita bacaan nih buku nih. Khawatir di sini akan dihinggapi juga kekeringan rohani seperti di Eropa. Nikah secara penapanya menggembirakan, gue tak kuat ngempet pengajian makin. Nikah si guru terima gue. Insya Allah muka-muka kalau lain hari bisa ngelatih ini kesel lebih cermat. Sebab ini buat saya penting sekali. Memang justru saya mengadakan pengajian tiap-tiap malam Senin. Makin alhamdulillah para hadirin. Mereka makin pun mulai ngerti orang ini. Apa maksud tujuan saya? Saya bukan terikat nih benar. Zikrul Rasul ini jadi biasa. Yang kita bukan. Ini cara awam. Cara awam orang biar nak anak neng norok ni ke macam Fatihah lah, tak bahaya kan. Macam selawat yang telur atas tak bahaya. Semua ilmu dalam bodoh saya berat ni ke sepanas bodoh. Mana macam ya Allah, teng 10,000 bah mana ke?
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Umpama lagi. Ini kan bisa katanya mau dikit nih kak. Mau kepanasan. Buat sih menikah di kriwat tulisan namang nikah. Paham sih? Tapi semakin namang karena nikah beda silsilana, beda seetorok, bernikah peringan sarang aulia, ini kedekit. Insyaallah bulan ngaji untuk nikah. Tapi nikah beda orang yang tak mengakui bagaimana bahwa orang kirim Fatihah itu sampai tidak diakui. Orang kirim Fatihah itu tidak bisa itu. Iya menpus wesel. Mana lagi? Sudah lain hari bayi latihan Nabi ku lagi terang ngaji ya. Orang itu telepati, berhubungan dari jarak jauh. Bisa itu, bisa. Apalagi kirim Fatihah. Kita itu bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Tuhan itu tidak jauh. Kan baca Quran. Iya, saudara Marisa. Iya sa'alaka ibadi. Ini kharib. Membuka tanya, Tuhan itu di mana? Buat orang Islam. Wah, tak bisa pak. Kalau seperti saya sampai nak doa tak kira berdiri di pengeran. Lu kenapa? Lu doa itu mau doa ke Allah, syaratnya tidak gampang. Apalagi mau jadi wali, tidak gampang. Apalagi mau jadi orang yang takwa, tidak gampang. Bagaimana? Coba dengarkan. Pakaiannya harus bersih, suci, halal 100%. Nah, ya apa? Sanggup? Ini cara cara formalistis begitu. Nomor 2 apa? Makanannya dan minumnya harus bersih, halal 100%. Tidak ada haram, nak semak, tidak ada syubhat. Betul. Lah ini sekarang mana bisa pak? Seperti saya sampean. Tidak bisa doa ke Allah tak aja. Nanti selalu bagaimana? Ya sudah tahu saya doa. Lah nikah. Tak kira terima toh. Buat apa sampai begini tapi saya katakan orang haram. Si anak haram. Tak ada rumah. Ya sudah mesti bisa pak. Setiap yang ngelompro bisa. Begitu cek terus. Saat ini. Kalau begitu sampai menganggap Tuhan itu jauh. Ya. Terlalu jauh Tuhan untuk didekati oleh hambanya. Apa dikira orang yang tetek seperti saya kamu ini tidak akan diterima oleh Allah? Sama mengatakan begitu. Iya, syaratnya harus begini. Baiklah, baik. Tapi jangan sampai mengatakan bahwa sekarang tahun 1975 orang Islam tidak bisa mendekati Tuhan. Jangan bilang begitu. Loh kenapa? Lah ya, sekarang kan semua zaman rusak ini. Semua orang akan bilang hal haram. Habis tidak ada jalan menuju Tuhan sekarang. Jauh perjalanannya. Tuh. Mau begitu tak ada orang, ya sudah hilangkan Tuhan saja sekarang. Aduh, naudzubillah. Kalau masalah pun cuba enggak nikah. Kalau masalah campur najis enggak nikah. Tapi kulki tetapnya orang Allah. Masa pun kubrat najis. Dikarepi aku nangis nang Allah. Aku ngomong nang Allah, aku metek nang Allah. Aku kepingin welasi Allah. Kan beda doa lah sini. Gusti. Sak gede-gede ni. Sak jembar itu sokolo. Sak kata-kata itu sokolo. Tapi tasik jembar rahmat dengan. Kalau mendosa na Gusti ngaku. Insyaallah man lebar yopor. Insyaallah sejember lebar susah kaulah nikah. Tapi sifat Rahman Rahim mempancingan dalam ya Allah. Lebih lebar kata jember. Lebih negara Republik Indonesia. Lebih langit bumi jember. Wasi'at kulla syai. Rahmati wasi'at kulla syai. Mangkula orang kepancingan Gusti. Benar karena kaulah aromasa pun bersih punten. Benar karena kaulah aromasa ampun suci dari dosa punten. Saya tak tegulah melolo. Saya kui kampi kula ni haram melolo. Kelakuan gini coba ya aku ni Gusti. Tapi kula mentanya orang kepancingannya nak kata sira boleh kula. Faham iki? Dan kula yakin percaya ya Allah sebab cuba engkau lah. Kau dah pernah kabulan apa yang sini Gusti. Ni aku cuba keyakinan senika.
Mun orang pada mana bisa astagfirullahaladzim cuma di bibir melulu itu. Habis bagaimana? Ya jangan itu sudah tak usah itu-ituan semua nonsen, tidak ada perlu. Ya Allah, gue tak mau bakat nih, mun berdarah ngecak sini, gue tak setuju. Tikal pamer seneka, kita lakon di nukum lihat di sini apa? Agak surah kubaini wa bainak. Di sini perpisahan antara sampean dan saya. Nah, ini satu. Nilana ni gula maaf ke gula noto kaki maaf ni kah. Pompong gula caca pompong ingat ke. Maulana para hadirin. Menurut ajaran-ajaran saya kaula panjenengan mengikuti. Orang penekamun tangkap di pangeran. Terima di pangeran. Terdoa laga-laga dinaki di pangeran. Ini pun berbicara. Ketua pergi datang lagi bikula. Katakan ini nomor setong. Nomor setong. Cara ni nggak gelap. Kodu aroma sejak abad ni ketusa. Ni kesek kocak wofilin. Wofilin ni kalau pak. Sejak aroma sesampai ni kepun bersih. Kore praktuk paling praktuk Allah aja sebenarnya. Sampean ni cara tasawuf. Juga abad. Engki kusti. Kalau mana bagian agak ada kusti. Kalau kita bisa netepi kewajiban ni kesitu. Syarat. Su'uwan. Juga penyanah dia abad, tapi husnuzan dia Allah. Ini kasih nomor satu. Ini ke peto tuna tasawuf. Faham ini? Bagus penyanah sampean ke Allah, tapi cuba penyanah sampean dia abad tibi. Paham ni tak? Cek boleh. Pangelam ke abad tibi ni keliru. Ini kasih tahu. Nomor dua. Eman keterangan Quran hadis eman keterangan orang jadi eman doa. Nomor dua lapalah. Mun betul Quran Fatihah Quran maca kulhu ni Quran. Itu nak betul. Qul a'udzu bil falaq Quran, qul a'udzu bin nas Quran. Jangan telaki lesan kula sampean. Mun kula tak terima di Allah, tapi mun kula nak terima di Allah. Kira kula ni kecil guna Allah. Faham itu? Mun kula tak terima juga Allah sini kebaik. Tapi karena Fatihah saya baca, Fatihah ni kepada juga Allah. Masa tak pernah cari Quran gini kah? Ini kan dia guna Allah tibi. Sini kah? Faham gitu? Jadi ngendel apa ni? Ngendel niku. Neraki doa nak kanjeng Nabi Kristus doa tak kira terima di panjenengan tapi penyakit kula cuma neraki doa nak kanjeng Nabi mun doa nak kanjeng Nabi masa tak terima di panjenengan. Paham ki? Jadi mati karena monyena karena lapar lah. Nah, ini cara hasilnya meneguri doa dia baca alhamdulillah setelah kong ya. Orang saya ulia, mon kula Gusti tak kira-kira panjenengan. Tapi ini keparing dari orang sepon soleh. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abu Yazid Al-Bastami. Mereka orang-orang praktik panjenengan Gusti. Kula cuma neraki Gusti. Kula ni orang pandai tak lekah. Cuma neraki tu-tu bila guru-guru menikah. Okey? Nomor kelima. Nomor 4. Yang catatan. Mantina doa mereka bebas karena zaman. Karena betona. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tu. Wong nyuwun iku nek nyuwun mari sembayang mandi. Lan nomor loro nek nyuwun tengah bengi. Macam rolas mendulu. Jadi mandi nak kata benar karena doa nak tapi kenang anak nama betul lah. Kanjeng Nabi aja bukan menteri ona marah pujang berdiri assalamualaikum. Siapa dia? Pahon. Ini kepada hadis ni kah? Sahih ni kah? Itu namanya memilih saat. Nampak ke? Juga mana nalika ujian pertama. Mau berujian. Contohnya sekali yang doa sana beringati ya Allah ya terserah cara meduri ke keneng beringati di torona ujian dan tak masalah
Hadis sebeda. Montoro terang sampean sore itu dua jadi gula ke tepi mana Al-Karun Nawawi. Nikah kasak habisah sampai montoro mana coba saya ingin tanya nanti saya tunjukkan kitabnya. Ada itu hadisnya juga saya tunjukkan nanti. Nikah mandi karena saatnya betul. Paham sih? Punya tuh kalian nikah. Pas nomor 5 berdoa banyak on ke Allah nikah mandi. Benar karena orangnya. Benar karena apa sudah? Docakna. Lah. Benar karena apa boleh sudah? Saat. Tapi karena kenana semati. Contohnya, mereka Arafah. Mau goreng bapaknya Arafah. Mereka jauh mereka hadis. Kon jauh ojo nanggung wis di Arafah. Kene iki panggonan mustajab. Kon jauh, kira-kira tak jatuh, meh tak mau pakat. Kalau pumpung di sini, mereka kenang masih mati. Juga saya ingin kajian antara Hajar Aswad sarang apa? Labeng Ka'bah. Mereka rebuan mereka orang haji, mereka sekejap multazam. Mereka pada habis, mereka kenangan orang meminta kenangan dia mustajab. Jadi mustajab itu karena kenangan. Kenal ada gula tanya ke sampean. Noon pasar, noon masjid. Kamu masih kira-kira mati nih kan? Nah, ada doa itu kan ditentukan oleh tempatnya. Masjid. Wah, lapang saya ini masjid nih kan? Nah, tempat pasar atau belum alun bapak. Bon, ini kan nomor berapa sebenarnya? Emang. Nomor 6. Berdoa mati. Benar karena salah setong kena, tapi karena ini dia orang soleh. Umpama sini kah? Boleh tak? Alhamdulillah. Beda orang semantik. Pak amin. Masuk keluar ini. Doa aku walaupun tak baratuk, tapi karena si amin ni ke orang si senikah. Bawa terkes ki. Terus senikah. Beda sahabat doa. Orang telok ni. Pas Kanjeng Nabi Muhammad SAW kata, dia terus aku senang ini. Coba gula tanya ke sampean. Mau ada doa, saya pun saya doa. Pak iya ni Kanjeng Nabi, baru kira-kira. Mula nak gula ngocak doa ni kan beda model dia. Beda doa senare, beda doa senyoto. Loh, makin ni coba. Manusia doa ni ke orang senanti mengkuna Allah, orang sebersih, orang seampun latihan, orang sepenuh syarat, ni ke tetangga aja. Doa sekejap, ke Hasan Ginggong kata, atau berkaca kiai gentong Basuran almarhum. Saya pun gerbang tahu salapan pun. Allahumma nekar kita berlecahnya Allah. Repot. Sini kecok. Teman sengaja ni Kiai Hasan Ginggong, ni kita datang ke Ahmad Tusairi ni, kepada orang minta nyabis, minta doa, minta nolak cengomor. Napa Hasan minta apa? Jangan gini kah? Cengomor jangan. Kita dah, Gusti Allah, Gusti, kita orang ni minta cengomor, berapa 200? Masa doa ada iya. Tak relaks 200. Aduh, punya hati asal wala may doa sa mentado rato tako or tanda ang pagbugat ng kasi masa boleh doa mapagtari tapi sila kecaran kekiai setahun ning la na Allah stop boleh cukup itu sampai asaran ni sampai tahu dengan ni Allah terus zikir khafi ni okay. Ni komentar orang coba saya rekamkan. Mak ada iya kok nero dia. Wah, tak kira isya. Jadi ni kelain orang ni ya. Ni kenyamanan, najat ni kenyamanan. Sambil membeli sini ke amin ni nikah. Ni enak ke mantap teraki kan. Ya Allah, perempuan nikah saya macam tu. Bolehnya Allah Gusti nikah. Burung lagi terpos dia. Jadi kayak ilmu lah. Saya menajak. Boleh sengaja. Ngotot dan darah nikah dengan polong senekan. Nekatan macam debu hadis. Mungkin dari salah satu ngasih mati dia.
tahun ini suka iman. Saya ada saya macam doa kata. Pula, nampak Ustaz Ismail, nampak Cik Ghazali, nampak Haji Mahfud saya doa, bukan soal. Kursi ngambil dekat dia, termasuk dia. Dia yang kita tidak tahu siapa di antara kita ini, tidak tahu. Sebab itu orang saya, lola, ini orang saya masih tahan. Kemudian Nabi Rubba As'ad, Rubba Aghbar As'ad. Lau aksana ala Allah, ala yu'bahu bihi. Kita erekan orang yang maut-maut. Anu dulu kan, kita erekan orang, la yu'bahu. Tapi lau aksama mentibin asal pada Allah, la abarrahu la itarat Allah. Ini kan kanjeng Nabi saya gabus mereka. Pastilah doa. Ya, ini doa orang saya senekat. Amin. Benar menteri ku, lemah jamin ni kenikah. Ni kenyaman, amin. Ni ngotot kenyaman. Faham ki? Ni ke ilmu senekat. Ni ke saya ucapkan nakibi ku sampian dikrul ghafilin nikah. Faham ki? Mawalan tikal mesti tak kela tarik norak dikrul ghafilin. Ada tak kela nikah benar pas tak Islam. Ada kubrat dosa. Akhirnya saat ini kemanggan ini lah. Ila hadrati ini ki teng Syekh Abdul Qadir teng anu nana. Dari ke Hamid nek kon maca Fatihah tek saya wis donga. Wis donga. Doa benar Fatihah ni tak? Doa. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim doa. Pak ya Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Nabi kesukaan Nabi. Ya Nabi awliya ni kadaran negara-negara. Masih kalau sampean tak insyaallah kedorok ki nikah isotok nikah cara motor mogok tapi karena penyotok kok kelar abu-abu ni lah masih guong-guong nikah paham iki nikah ilmu-ilmu na orang awam enggak boleh sampingan oh nikah keterangan kula insyaallah muka-muka perjalanan kula panjenengan nikah muka-muka restu. Saya penyandar kula ni ke benar kula tu laki abad kula ni penyandar. Mentah oleh tuntunan-tuntunan dari guru-guru ni terus sampai ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melana kula ngocak ke kancah dikrul ghafilin sampai cek niat norok serah-serah. Niat norok ngiring dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat ngiring sing ngamalake Fatihah 100 kali benar serah. Setang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nomor 2 Imam Ghazali. Nomor 3 Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini kedua bila Hamid Pasuruan wong telu kisah pendina sampai mati maca Fatihah ping 100 gak leren-leren saben dina ni. Ini kesek karo kula sampeyan nggih. Dan Fatihah ni ke Quran. Nggih donga nggih mandi lafale insyaallah. Wah ini kampur keterangan kula cinta langkung yang boleh car kelajar ni kaki. Ngacar karena muka-muka supaya rabi panjenengan keterangan kula ni kaki. Menabi bodoh keterangan legend dimen nggih. Alhamdulillah nika Ghazali Rabu perempuan makin Zikrul Ghafilin. Insyaallah muka-muka soal saya terang ngaji kula menika muka-muka rezeki menangka isyarat saya sebab nikah yotol dari Jakarta nikah. Mohon kula ngocel cuma dari Leger kan tegule tak jare dulu di orang tapi karena nikah buku nubuai cegol nikah. Ini kamu pas entar kok keleleng-keleleng ke, yo mengaku le sambian ke, pada sini kena. Mon beda orang ngocak, ittaqullah, yang amat tubuhan, mon si ngocak dia biasa gini kan, mungkin. Tahu mana ni kan, pas Presiden Republik Indonesia mana, ittaqullah, saya ngocak Presiden, lain gini kan, mantin lain gini kan, karena kita. Jadi muka-muka apa rum nikah. Kalau sampiang dari bebe lakon, bebe mar pun si. Ini kapan makan pun kalau tahu ni gula mai kering nikah. Apa tahu ni tengah tahu ni tak tengah gula tak faham nikah. Ni kisah ibu tulis Desember nerangaki. Tahu ni mundur mau gula ke. Amat kebenaran jangan lagi. Ya kan. Muka-muka ni cocok ni. Muka-muka tahun depan ini. Tahun kesadaran beragama dari semua lapisan. Mohon sekali kita tertenggelam kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.